Shalom adik-adik sekolah minggu. Bertemu lagi dengan kakak-kakak sekolah minggu, ada Kak Jessica, ada Kasri. Nah, di hari minggu ini, adik-adik apa kabar semuanya nih? Kakak harap semuanya sehat-sehat aja ya. Pasti dong Kak Jess, semuanya pasti sehat. Nah, gimana sebelum kita memulai ibadah, kita sapa dulu adik-adiknya Kak. Boleh, kita sapa yang di rumah ya. Adik-adik sekolah minggu HKBP Raja Wali, Jesus love me, yes. Kurang semangat nih Kak. Kurang semangat ya? Kita ulang sekali lagi ya Kak. Boleh. Anak sekolah minggu HKBP Raja Wali, Jesus love me, yes. Nah, karena udah semangat, gimana kita bernyanyi hari ini harinya Tuhan dulu Kak, sebelum kita masuk ibadah? Boleh, tapi adik-adik yang di rumah semuanya boleh berdiri, kita buat gerakan ya, supaya kita lebih semangat. Kita bernyanyi hari ini harinya Tuhan. Ya Kak Jess. Gimana kalau biar lebih semangat kita bernyanyi sekali lagi Kak? Boleh. Kita bernyanyi lagu 12 Murid Yesus ya. Adik-adik di rumah masih ingat kan 12 Murid Yesus? Pasti hafal dong. Sudah hafal ya 12 murid Tuhan Yesus? Sudah dong Kak. Oke adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita berdoa dulu ya Kak Jess. Iya Kak Sri, tapi sebelum kita berdoa kita bernyanyi lagu Tanganku Ada Dua. Kita lipat tangan, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami boleh bersyukur di mana di pagi hari ini kami boleh diberi kesempatan dan bahkan diberi nafas kehidupan untuk datang kepadamu. Bapa yang baik, ini kami anak-anak sekolah minggu berkumpul dan mengikuti ibadah kami Bapa. Biarlah Tuhan boleh hadir di dalam acara ibadah kami. Tuhan yang memberkati anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada. Kami serahkan acara kami ini Bapa hanya ke dalam tangan-Mu. Ampuni segala dosa kami dan layakkan kami datang ke hadapan-Mu. Hanya di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin.
Amin. Nah, kita masuk ke ibadah kita. Tapi sebelum itu kita bernyanyi. Nyanyi apa nih, Kak? Hukum Taurat dulu dong Kak Jess. Oh iya, hukum Taurat dulu, Kak. Lupa. Oke adik-adik, untuk hukum Taurat kita itu tertulis di hukum Taurat yang ke-6. Adik-adik pasti tahu dong hukum Taurat yang ke-6. Kita sama-sama mengucapin ya Kak Jess. Tita ke-6. Jangan engkau membunuh. Oke, sekali lagi hanya anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Oke, pintar sekali dong. Oke, sebelum itu kita angkat lagu pujian, judulnya KASIH. Apa itu, Adik-adik di Kak? rumah kita bernyanyi sama-sama ya. Judulnya Kasih ya. Nah, adik-adik di rumah dicatat dulu ya ayat hafalannya. Ayat hafalan kita dari Roma 3 ayat 24. Roma 3 ayat 24. Kakak bacain ya ayatnya. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Adik-adik di rumah dihafal ya. Jangan lupa semuanya wajib menghafal ya adik-adik. Nah, kita bernyanyi. Nyanyi apa nih, Kak? Kasih Yesus manis dan indah. Semuanya bernyanyi. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh oh kasih Yesus. Kita nyanyikan sekali lagi. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh oh kasih Yesus. Nah, adik-adik di rumah kita akan mendengarkan warta kita. Warta kita yang pertama ialah nama minggu. Nama minggu hari ini ialah Minggu Palmarum, tanggal 28 Maret 2021. Dengan topik minggunya, Yesus diolok-olokkan. Nah, warta kita yang ketiga ialah ayat hafalan. Tadi kakak udah bacain kan ayat hafalannya, kakak ulangi sekali lagi ya. Ayat hafalan kita diambil dari Roma 3 ayat 24. Dari Roma 3 ayat 24. Oke, untuk adik-adik tanggal 2 kan hari merah ya Kak ya. Tanggal iya, 2 April. 2 April, Kak. Benar. Di situ adalah hari Jumat Agung. Nah, untuk adik-adik yang di rumah, untuk hari Jumat Agung tanggal 2 dan hari Paskahnya kita Hari Minggu. mengadakan ibadahnya tetap di rumah ya Kak. Tapi Iya, Kak Sri. adik-adik tetap semangat, tidak boleh bersedih ya. Walaupun acara ibadahnya di rumah, pasti Tuhan Yesus tetap hadir. Oke?
Nah, sebelum kita mendengarkan khotbah, kita angkat lagu pujian kita, judulnya Baca Kitab Suci. Kita akan mendengarkan khotbah yang dibawakan oleh Inang Sintua Boru Tobing. Shalom anak sekolah minggu HKBP Raja Wali. Pada hari minggu ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita berdoa ya nak. Dilipat tangannya, ditutup matanya, ditundukkan kepalanya. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas penyertaan dan perlindungan-Mu kepada kami. Engkau senantiasa memberi kasih karunia-Mu kepada kami. Dan pada hari Minggu ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Ajari kami mengerti firman-Mu. Bukakan pintu hati kami, agar kami mengerti kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Anak sekolah minggu HKBP Raja Wali, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di Matius 27 ayat 27 sampai 31. Inang akan membacakannya buat kalian semua ya nak. Yesus diolok-olokkan. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, apa kabarnya nak? Apa kalian sehat nak? Ya, Ina mengharapkan kalian semua sehat. Kalian semua bersuka cita. Hari ini, hari Minggu yang disebut dengan Minggu Palmarum. Minggu ini adalah minggu terakhir sebelum Tuhan Yesus disalibkan pada hari Jumat yang akan datang.
Iya. Tetapi sebelum kita masuk, Yesus diolok-olokkan, kita ke belakang dahulu. Kita mau mengingat kisah Tuhan Yesus. Jadi, sebelum Tuhan Yesus disalibkan, ada beberapa tahapannya, nak. Tahapan yang pertama, kalian masih ingat, ketika Tuhan Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Itu adalah tahapan yang pertama. Tuhan Yesus ditangkap di Taman Getsemani oleh para ahli Taurat dan tua-tua. Salah satu murid Tuhan Yesus yang mengkhianati dia. Siapa, nak? Iya, Yudas Iskariot. Ia mencium pipi Tuhan Yesus sebagai tanda bahwa itu adalah Yesus yang akan ditangkap. Tahapan yang kedua, setelah Tuhan Yesus ditangkap di Taman Getsemani, ia dibawa ke mahkamah agama. Di situ ada imam besar yang bernama Kayafas. Tuhan Yesus diperhadapkan di hadapan Kayafas. Lalu Kayafas menyelidiki kenapa Tuhan Yesus itu ditangkap. Para ahli Taurat mencari saksi. Ia mencari saksi. Bagaimana supaya Tuhan Yesus itu ditangkap. Kemudian ditemukan saksi. Dia berkata bahwa bait suci akan diruntuhkan dan dalam waktu 3 hari akan dibangunnya. Gak mungkin ya, nak, bait suci. Tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bait suci itu sama dengan gereja. Kemudian Kayafas mencari lagi apa yang harus dijadikan sebagai penguat supaya Tuhan Yesus itu dihukum. Lalu Kayafas bertanya kepada Tuhan Yesus. Ia bertanya, apakah engkau Mesias, anak Allah, atau tidak? Lalu Tuhan Yesus menjawab, seperti yang engkau katakan. Lalu apa lagi, nak, yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Yesus berkata, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Lalu Kayafas berkata, engkau telah menghujat Allah. Tuhan Yesus ditampar. Tuhan Yesus diludahi. Kemudian tahapan yang ketiga, Tuhan Yesus dibawa ke hadapan Pontius Pilatus. Siapakah Pontius Pilatus ini, nak? Pontius Pilatus adalah wali negeri itu. Ia dibawa ke hadapan Pontius Pilatus. Di situ Tuhan Yesus ditanya oleh Pontius Pilatus, engkaukah raja orang Yahudi? Lalu Tuhan Yesus menjawab, engkau sendiri mengatakannya. Pada waktu itu ada perayaan besar bagi orang Yahudi. Setiap perayaan ini dirayakan, orang yang berada di dalam penjara
akan dibebaskan. Tetapi tergantung kepada permintaan orang banyak. Lalu Pontius Pilatus menanyakan itu kepada orang-orang banyak. Siapakah yang akan saya bebaskan pada hari raya ini? Barabaskah atau Yesus Kristus? Orang-orang banyak tadi menjawab, Barabas yang dibebaskan. Yesus Kristus disalibkan. Itulah pernyataan orang-orang banyak tadi kepada Tuhan Yesus. Nah, kita masuk, Tuhan Yesus diolok-olokkan. Setelah keputusan diambil oleh Pontius Pilatus bahwa Tuhan Yesus disalibkan, maka Tuhan Yesus dibawa oleh serdadu-serdadu ke pengadilan. Di sana, nak, pakaian Tuhan Yesus ditanggalkan. Kemudian ia dikenakan jubah yang berwarna ungu. Lalu mereka menganyam kawat duri. Mereka nganyam dibuat berbentuk lingkaran. Lalu setelah selesai, mahkota itu berbentuk lingkaran mahkota, ya nak. Lalu mahkota itu diletakkan di atas kepala Tuhan Yesus. Sakit sekali ya nak. Iya. Kemudian tangan kanannya diberi kayu bulu. Tahu bulu kan nak? Iya. Tangan kanannya diberi kayu bulu. Kemudian Tuhan Yesus memegang itu. Apa maksud mereka membuat seperti itu ya nak? Mereka mau menghina Tuhan Yesus. Lalu mereka datang menunduk. Dan mereka berkata, "Salam hai Raja orang Yahudi." Itulah yang mereka katakan. Kemudian mereka meludahi Tuhan Yesus. Memukul Tuhan Yesus. Dengan apa? Dengan bulu yang dipegang oleh Tuhan Yesus. Mereka ambil, lalu mereka pukulkan ke atas kepalanya. Aduh, sakit sekali ya nak. Tadi mahkota duri itu kan sudah menancap di kepalanya, kemudian dipukul lagi. Begitu menderitanya Tuhan Yesus. Tetapi dia hanya diam saja. Setelah itu, setelah mereka mengolok-olokkan Tuhan Yesus, merendahkan Tuhan Yesus, kemudian mereka membuka jubah ungu tadi nak. Dibuka jubah ungu, kemudian Tuhan Yesus mengenakan pakaiannya kembali. Lalu Tuhan Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Menderita ya nak, Tuhan itu menderita sekali. Dari firman Tuhan pada hari Minggu ini, apa yang mau kita ambil? Yang pertama, mari kita teladani sikap dan sifat Tuhan. Ia tidak membalaskan kejahatan yang diberikan kepadanya. Ia tidak mendendam. Ia tidak membenci. Ia hanya diam saja. Jika ada temanmu di sekolah yang suka mengganggumu, apakah kamu mau untuk memaafkannya? Mau? Iya. Harus mampu untuk memaafkan kesalahan orang lain.
kesalahan teman kita, kesalahan abang, kesalahan kakak, kesalahan orang tua kita. Harus mau memaafkannya. Kemudian yang kedua, apa yang mau kita ambil dari firman Tuhan ini, nak? Jangan pernah menghina dan mengejek orang lain. Tidak boleh. Meskipun itu teman kita, adik kita, kakak kita, teman di sekolah, atau teman di sekitar rumah kita. Jangan pernah kita hina. Jangan pernah kita ejek. Karena Tuhan tidak berkenan kepada orang yang suka menghina orang lain. Tuhan berkenan kepada anak yang baik, yang tidak sombong, yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan pada hari Minggu ini untuk kita lakukan. Mampu melakukannya, nak? Iya. Minta kekuatan kepada Tuhan agar kita mampu untuk melakukannya. Semoga Tuhan memberikan kekuatan kepada kalian semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa buat firman-Mu yang menyapa kami pada hari Minggu ini. Engkau mengingatkan kami agar kami meneladani kehidupan dari Tuhan Yesus yang rendah hati. Agar kami menjadi anak yang baik, yang tidak sombong, yang tidak menghina orang lain, merendahkan orang lain. Tetapi agar kami menjadi anak yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk dapat melakukannya. Tuhan di dalam surga, kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu-Mu. Berikan mereka semua kekuatan dan kesehatan. Meskipun mereka beribadah di rumah mereka masing-masing, Tuhanlah yang senantiasa memberkati mereka. Begitu juga Tuhan pada minggu-minggu yang akan datang. Anak-anak sekolah minggu-Mu akan mengikuti ujian secara daring. Biarlah Tuhan Engkau yang senantiasa memberkati, memberikan hikmat dan kepintaran yang daripada-Mu. Sehingga mereka boleh menjadi anak-anak yang berhikmat. Kami juga berdoa Tuhan buat orang tua anak-anak sekolah minggu. Berikan mereka kesehatan dan kekuatan. Berikan juga mereka rezeki lewat pekerjaan orang tua mereka masing-masing. Tuhan di dalam surga, kami juga berdoa kepada anak sekolah minggu. Jikalau ada yang sakit, biarlah Tuhan yang memberikan kesembuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati obat yang diminum. Begitu juga Tuhan, biarlah Tuhan juga senantiasa memberkati orang tua mereka untuk menjaga anak mereka. Terima kasih Bapa di dalam surga. Inilah doa dan permohonan kami di hadapan-Mu. Biarlah Engkau berkenan untuk mendengarnya. Kasihanilah kami dan ampunilah kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, kita telah selesai mendengarkan khotbah kita. Gimana kita bernyanyi untuk lagu persembahan, Kak? Adik-adik, sebelum kita bernyanyi, jangan lupa persembahannya disiapkan, dilipat yang rapi,
dan memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita angkat lagu pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 439. Bila topan keras melanda hidupmu. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan penyertaan Roh Kudus kiranya menyertai kita. Amin. Acara kita telah selesai, sampai ketemu minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.